Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Helikopter milik Pemda Mimika jatuh di distrik Jila. Aparat gabungan menangkap seorang tentara yang menjual peluru ke kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga temukan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua di Merauke. Sebuah mortir jenis roket ditemukan seorang pembersih parit di Jalan Trikora Merauke pada Kamis kemarin. Mortir tersebut diduga merupakan sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Paulus yang menemukan mortir tersebut awalnya menduga benda tersebut adalah pipa besi dan ketika diangkat menurutnya terasa berat dan keras. Bagaimana sampai kau dapat barang itu, mortir itu? Oh, kita pembersihan gorong-gorong. Pikir saja pipa air yang menyeberang. Jadi pas angkat dengan pacu dalam plastik, barangnya dalam plastik gitu. Bisa angkat, terus robek plastik karena berat robek. Dan itu macam pikir saja corang. Tidak bisa ini macam mortir serapa lagi. Pegang dia beekor. Nah, itu enak. Aduh, tidak bisa ini mortir. Teman-teman langsung kita minta. Pelapor ya? Berapa biji? Satu saja. Satu saja ya. Terus tadi lapor ke polisi, siapa yang lapor? Paulus? Teman-teman ini ya? Iya, teman. Polisi kemudian langsung mengamankan lokasi penemuan. Awal penemuannya ada masyarakat yang melaporkan ada barang tersebut ke pihak kepolisian. Langsung saya sebagai polisi di Pasar Wamangu yang terdekat dengan TKP tersebut, maka saya mendatangi TKP tersebut. Ternyata betul barang tersebut adalah barang peledak. Demikian Pak Iwan. Jenisnya apa ini? Mortir ya? Saya belum tahu jenisnya ya? pasti. Tapi ya. dugaan ini masih Jelas aktif atau seperti apa Pak Yogi? Bagaimana Pak Iwan? Untuk bahan peledak ini apakah masih aktif atau seperti apa nih? Untuk memastikan itu di bagian Jihandak Pak Iwan. Jihandak ya? Siap. Mortir tersebut diketahui masih aktif sehingga didatangkan tim Jihandak Brimob Merauke untuk mengamankan mortir tersebut ke Mapolres. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kebijakan pemerintah melonggarkan penggunaan masker di tempat terbuka disambut baik Dinas Kesehatan Merauke. Namun Dinas Kesehatan meminta masyarakat tetap waspada karena kasus penularan COVID-19 masih terjadi, kendati angka penularan masih tergolong kecil. Ya sebelumnya juga kalau kita lihat kan banyak masyarakat juga ada yang tidak pakai masker. Nah dengan tadi saya bilang kebijakan itu kan tergantung situasi atau perkembangan situasi di lapangan kan gitu. Sehingga dengan kondisi seperti saat ini ada kebijakan pemerintah di luar ruangan boleh nggak pakai masker. Gitu. Saya kira sah saja dan itu baik menurut saya. Ya, karena kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan tingkat penularannya juga sudah jauh berkurang. Sedangkan cakupan vaksinasi kita di Merauke cukup tinggi kan gitu. Dosis satunya saya sudah 95% lebih. Dosis 2 sudah lebih dari 70%. Nah dengan kebijakan seperti itu menurut saya tidak ada masalah. Kasus COVID-19 di Merauke terus menurun karena gencarnya vaksinasi sehingga mencapai kekebalan kelompok. Kendati demikian penularan masih terjadi namun jumlahnya sangat kecil. Hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit hanya 2 orang dan mereka adalah lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, SMA Negeri 1 Merauke akan mengurangi penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru. Tahun lalu SMA Negeri 1 menyediakan 12 kelas untuk siswa baru, sehingga setiap kelas bisa menampung hingga 40 siswa. Jumlah siswa dinilai terlalu banyak, sehingga proses belajar mengajar tidak efektif. Rencananya SMA Negeri 1 pada tahun ajaran baru ini akan mengurangi jumlah kelas menjadi 6 hingga 8 kelas.
harusnya hanya 12 rombel, dia jadi 14 rombel. Bahkan di dalam kelas itu sudah siswa melebihi kapasitas, sehingga kita normalkan dia kembali ke satu rombel hanya 36 siswa. Lalu kita akan paling menerima antara 6 sampai 8 rombel supaya mengembalikan dia ke 32 rombel. SMA 1 cukup 32 sampai 36 rombel, jangan dia melebihi dari situ, karena kapasitas ruangan kita hanya sebatas antara 32 sampai 34. Ini sudah sampai dengan 40 rombel kita, sehingga kita mau rubah. Oleh sebab itu kan kita harus membagi seluruh siswa ini secara merata. Mereka yang ada di Noari itu ada SMA 2, di Jalan Kimam dan sekitarnya ada SMA John, di Kelapa Lima ada SMA Yos, di Brawijaya ada SMA PK, di Mopa ada SMA 3, SMA Muhammadiyah. Kita bagi semua secara merata. Jadi saya mau mengembalikan, karena begini, kalau siswa terlalu banyak, proses belajar mengajar juga tidak maksimal. Begitu. Dari sisi sarana prasarana kita paksakan keadaan, sehingga sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan, kita normalkan kembali ke posisi awal, bahwa kita punya ruangan hanya 32, ya sebatas itu, jangan kita paksakan melebihi. Akhirnya kita kesulitan dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Merauke. SMA Negeri 1 Merauke merupakan salah satu SMA negeri favorit. Tidak mengherankan bila banyak siswa harus bersaing ketat untuk bisa masuk SMA negeri ini. Namun belakangan jumlah murid yang membludak mempengaruhi kualitas lulusan SMA ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.